Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Tengah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Tim Juri beserta anggotanya, Ibu, Bapak, audien yang kami hormati pula. Izinkan saya, Nyonya Anita Rakyatul Liwaudin, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bilebante, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah, yang pada kesempatan ini akan memberikan penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama mengikuti acara ini. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini kita berbagi ilmu ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Mungkin dari kita ada yang mempunyai pengalaman khusus dalam mengatasi bagaimana mencegah daripada pernikahan dini ini. Sebelum saya menyampaikan materi tentang pencegahan pernikahan dini, apakah Bapak Ibu ada yang tahu usia ideal untuk pernikahan itu berapa? Misalnya untuk laki-laki minimal berapa tahun, untuk perempuan berapa tahun? Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang tahu? Baik. Karena jawaban daripada Bapak Ibu itu ada yang bilang 18, ada yang bilang 20. Baiklah, jadi di sini kita akan sama-sama belajar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, kita mulai dari pengertian daripada pernikahan dini itu seperti apa. Pernikahan yang ideal itu seperti apa. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, usia pernikahan yang ideal itu adalah minimal 21 tahun untuk perempuan dan minimal 25 tahun untuk laki-laki. Nah, dikatakan dia melakukan pernikahan secara dini apabila pasangan remaja itu melakukan pernikahan sebelum anak itu berusia 21 tahun untuk perempuan dan sebelum yang laki berusia 25 tahun. Untuk hal itu penting sekali rasanya untuk kita sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan hari ini dari berbagai narasumber yang akan berdiri nanti di sini. Nah, mungkin setelah kita mendapatkan materi ini, kita bisa memberikan edukasi kepada keluarga kita supaya mereka itu paham batasan daripada usia pernikahan dan kenapa harus pernikahan itu dilakukan pembatasan usia. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjut ke tujuan pencegahan pernikahan dini. Tujuan daripada melakukan pencegahan pernikahan dini adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada anak-anak kita, kepada keluarga maupun kepada masyarakat kita agar bisa merencanakan pernikahannya, mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan dan kelangsungannya dalam berkeluarga nanti. Aspek apa saja itu? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini ada aspek kesehatan, aspek mental, aspek emosional, aspek pendidikan, aspek sosial, kemudian ada juga aspek daripada perencanaan dan pengaturan daripada jumlah kehamilan. Penting untuk kita ketahui dampak yang bisa timbul jika terjadi yang namanya pernikahan dini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk dampak dari pernikahan dini ini merupakan sesuatu yang dapat muncul jika kita tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang ada. Kita akan coba bahas secara ringkas atau secara garis besar satu persatu dari aspek-aspek kemungkinan dampak yang akan muncul. Kita mulai dari aspek kesehatan. Secara kesehatan, reproduksi atau alat-alat reproduksi dari seorang wanita itu belum siap untuk dibuahi ketika anak itu melakukan pernikahan pada usia sebelum 21 tahun. Jika dibuahi atau dipaksakan untuk dibuahi sebelum dia siap, maka kemungkinan apa saja yang bisa terjadi? Pertama,
anak tersebut bisa mengalami yang namanya keguguran. Kemudian yang kedua, bisa terjadi kelahiran prematur atau yang lebih sering dikenal dengan istilah kelahiran kurang bulan. Nah, kalau dia terjadi kelahiran kurang bulan, apa yang terjadi? Tentunya kalau dia sampai terjadi kelahiran kurang bulan, dampak yang paling dekat itu adalah anak lahir dengan berat badan lahir rendah. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu tidak bahwa melakukan perawatan terhadap anak dengan berat badan lahir rendah itu sangat sulit, memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan itu seperti apa ya, saya bilang, seandainya anak itu normal dengan berat badan lahir rendah tapi dia membutuhkan perawatan yang intensif di rumah sakit, biaya perawatan di ruang intensif perawatan anak itu jauh lebih mahal daripada biaya perawatan orang dewasa. Kenapa? Karena banyak alat-alat yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Nah, bukankah itu berpengaruh, ibu-ibu, bapak-bapak? Baik, kita tidak akan membahas lebih jauh lagi tentang berat badan lahir rendah, tapi masalah lain yang bisa terjadi adalah bisa terjadi yang namanya anemia. Kemudian bisa terjadi kurang gizi. Kemudian banyak lagi. Misalnya bisa terjadi yang istilahnya itu keracunan kehamilan. Tapi dari semua efek tadi, yang paling fatal adalah terjadinya peningkatan angka kematian ibu dan juga angka kematian neonatal, yaitu kematian bayi pada usia 28 hari pertama kehidupannya. Nah, paham kan ibu-ibu? Nah, sementara salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat itu adalah tidak adanya angka kematian ibu yang dikenal dengan istilah AKINO, angka kematian ibu nol. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar istilah AKINO? Ya, kalau belum pernah dengar berarti saat ini dengar dari saya, AKINO, angka kematian ibu nol. Nah, jadi semakin tinggi kasus kematian ibu di suatu tempat, maka derajat kesehatan masyarakatnya dikatakan tidak bagus. Tentunya semua dari kita tidak inginkan daerah kita dikatakan sebagai daerah dengan derajat kesehatan jelek. Ya kan ibu-ibu, apalagi dalam kapasitas kita sebagai ketua tim penggerak PKK. Kita tidak mau kan wilayah kita, desa kita itu dikatakan derajat kesehatannya jelek. Tentunya kita ingin supaya desa kita atau wilayah kita itu dikatakan mempunyai derajat kesehatan yang bagus. Nah, untuk itu mari kita sama-sama berperan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dan kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga dan juga lingkungan terdekat kita. Khusus untuk kita selaku ketua tim penggerak PKK desa, selaku ketua tim penggerak PKK desa, mari kita amankan desa kita sebelum kita mengamankan desa yang lain. Ketika kita masing-masing desa sudah bergerak untuk itu, semua kita mempunyai pemikiran yang sama, maka Lombok Tengah juga akan mendapatkan derajat kesehatan yang bagus. Tentunya kalau ke tingkat kabupaten sudah bagus, tingkat provinsi juga pastinya akan bagus. Mohon maaf, izin koreksi kalau saya salah. Nah, apakah ibu-ibu siap untuk melakukan perubahan ini? Baiklah, kita akan lanjutkan ke aspek ekonomi. Kita akan coba bahas sedikit dampak daripada aspek ekonomi yang akan ditimbulkan ketika terjadi yang namanya pernikahan dini. Pendidikan yang rendah akan membuat sulitnya untuk mendapatkan penghasilan yang banyak, sehingga kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dan dapat menjadi pemicu perceraian untuk pasangan suami istri tersebut. Itu salah satu aspek dari segi ekonomi. Kalau dari segi sosial, menurut pakar sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonitas keluarga. Hal itu disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara berpikir yang belum matang. 44% anak perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita dengar dengan istilah KDRT. Sedangkan itu termasuk tingkat frekuensi yang tinggi. Sisanya 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Ini data kami dapatkan dari Plan Internasional tahun 2011. Nah, upaya-upaya apa saja yang dapat menunjang pendewasaan daripada usia pernikahan dini ini? Kita mulai dari
Pertama, kesempatan mendapatkan pendidikan. Pendidikan baik formal maupun non formal merupakan salah satu upaya untuk mendewasakan usia perkawinan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika anak-anak itu bapak pendidikan sampai tamat SMA, pada saat itu dia sudah berusia 18 tahun. Harapannya begitu anak itu tamat SMA, dia dapat mengikuti berbagai pendidikan, baik ya pendidikan formal maupun pendidikan non formal, seperti mengikuti kursus atau pendidikan keterampilan lainnya. Kemudian yang kedua adalah kesempatan memperoleh pekerjaan. Bagi remaja yang putus sekolah, mendapatkan pekerjaan adalah suatu upaya yang baik untuk menunda perkawinan. Karena dengan demikian akan dapat merasakan dan menyadari bahwa suatu perkawinan itu membutuhkan persiapan yang matang. Sehingga dalam bidang persiapan ekonomi, khususnya dalam bidang persiapan ekonomi, karena dengan demikian mereka akan dapat merasakan dan menyadari bahwa suatu perkawinan itu membutuhkan persiapan yang matang, khususnya dalam hal persiapan ekonominya. Jadi dia tahu betapa sulitnya untuk mencari uang untuk kehidupannya sendiri. Nah, jadi dia akan berpikir, ini saya sendiri saja sudah begini sulitnya saya untuk membiayai kehidupan saya. Bagaimana kalau saya membiayai anak orang lain lagi? Nah, seperti itu sehingga dia bisa mempertimbangkan dirinya untuk tidak segera menikah. Kemudian aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Seorang remaja yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, baik itu organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, remaja masjid, maupun kelompok organisasi kepemudaan lainnya. Kalau yang di Desa Bilebante, kelompok-kelompok kepemudaan yang ada, yang selain Karang Taruna, ada yang namanya kelompok sadar wisata, ada kelompok bina keluarga remaja, kelompok PIKR. Kemudian kepedulian pemerintah desa. Yang tidak kalah pentingnya adalah kepedulian dari pemerintah desa tersebut terhadap perencanaan pendewasaan usia perkawinan. Di mana kalau di Desa Bilebante dalam anggarannya itu selalu mencantumkan kegiatan pendampingan anak-anak remaja melalui berbagai program dan kegiatan serta kegiatan rutin penyuluhan penundaan usia perkawinan. Demikian materi penyuluhan saya tentang pencegahan pernikahan dini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kekurangannya semata-mata dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.